Do I have your attention now? Aloha! Ya, hasil UCL di pertemuan kedua fase grup sudah selesai dan Real Madrid gila. Satu sama di injury time menit keempat dari 5 menit yang diberikan oleh wasit. Rudiger sampai berkorban, kepalanya sampai bocor, menyundul bola habis duel dengan kiper di kotak penalti dan akhirnya Real Madrid selamat. Gak jadi kalah lawan Shakhtar Donetsk. Dan gue cuma menonton pertandingannya di 15 menit terakhir itu Real Madrid cuman bisa melakukan crossing lewat Vinicius, lewat Toni Kroos, berkali-kali digagalkan oleh Shakhtar, tapi apesnya buat Shakhtar Donetsk malah di injury time menit keempat mereka harus jebol juga. Dan gue bilang faktor lucknya Madrid ini gila sekali ya. Real Madrid ini begitu bermain di turnamen UCL ini, pada saat mereka tertekan selalu aja ada faktor keberuntungan yang bisa menyelamatkan mereka, menyelamatkan timnya dan menyelamatkan wajah dari Ancelotti. Ya, that's football. Gue akui lah Real Madrid kalau soal keberuntungan, soal faktor luck, gak ada yang bisa menandingi. Tim mana lagi coba yang faktor lucknya begitu gede? Gak di final Liga Champions, gak di fase grup udah ketinggalan bisa menyamain sampai kepala pemainnya bocor. Wow. Ya, walaupun secara permainan cuman crossing, jelas itu faktor luck yang besar dan semua pelatih di dunia pun bisa melakukan hal tersebut. So, menurut gue Ancelotti gak ada spesialnya berkat hasil seri menyelamatkan wajah Real Madrid. Apakah tim Real Madrid hanya cukup bermain crossing untuk bermain di kasta Champions League? I don't think so. Di pertandingan lainnya, Juventus dikalahkan lagi oleh Maccabi Haifa. Wadaw. Ternyata Juve penampilannya angin-anginan dengan Allegri setelah keok dari Milan di Serie A, kembali lagi kalah di Champions League. Dan Di Maria udah balik dan ada beberapa pergantian posisi pemain, tapi jelas saja tidak ada gunanya. Allegri is Allegri, selama dia yang pegang, selama dia yang handle, Juve nggak akan kemana-mana. Dan inilah hasilnya. Gue bilang Juve akan sangat terancam bisa nggak lolos karena PSG dan Benfica kembali lagi bermain seri di grup ini. So, pertandingan terakhir, pertandingan pamungkas di grup ini akan menjadi penentuan buat Juve. Apakah mereka bisa lolos ke 16 besar atau akan bergabung ke MU dan Arsenal untuk bermain di Liga Malam Jumat. We'll see. Dan di pertandingan yang besar itu ada AC Milan kalah 0-2 dari Chelsea di kandang sendiri ya. Kalau dari pemain yang diturunkan, Chelsea bermain 3-4-3 lagi di belakang. Chalobah menggantikan Fofana yang cedera pada saat pertandingan terakhir. Sementara Milan menurunkan pemain yang itu-itu aja. Bedanya Sergino Dest tidak main di kanan. Dest akhirnya main setelah Milan bermain 10 orang. Tapi sebelum ke sana, di babak pertama awal-awal sejak mulai, tempo dari kedua tim ini sangat begitu lambat ya. Sehingga permainan di babak pertama ini sangat membosankan. Baik Chelsea maupun Milan sama-sama nggak ada yang berani frontal langsung buat melancarkan serangan. Milan walaupun main di kanan sendiri, tapi mereka nggak berani langsung ke depan. Keduanya terlalu berhati-hati buat bermain. Keduanya, sehingga tempo lambat dan membosankan. Akhirnya, sampailah pada menit ke-18 petaka buat Milan. Red card si Tomori. Kalau ditanya, apakah itu pelanggaran di kotak penalti dan layak penalti, gue bilang ya itu layak penalti karena jelas-jelas Mason Mount udah melewatin dia dan ada sentuhan dari Tomori buat narik dia dan itu memang pelanggaran. Tapi kalau ditanya apakah itu layak dikasih red card untuk pelanggaran seperti itu, gue bilang terlalu kejam ya. Karena apa? Tomori memang udah tarik Mason Mount, tapi begitu sudah one on one dengan kiper, dia udah lepas tangannya, udah nggak ada sentuhannya. Tomori nggak sampai di akhir pada saat Mount eksekusi bola itu, hanya pada saat di awal menjelang Mount ingin eksekusi, tidak sampai keseluruhan. So gue bilang red card itu terlalu kejam, harusnya yellow card, kartu kuning aja udah cukup untuk si Tomori. Tapi wasit di pertandingan ini sangat kejam, langsung kasih red card, protes begitu lama dari pemain Milan dan akhirnya Jorginho cetak gol lewat penalti. But this is it. Inilah dia. Semua kembali lagi ke wasit dan kita nggak bisa membilang apa-apa. Dan setelah penalti ya,
pertandingan di babak pertama sampai selesai ya membosankan. Dan Chelsea di pertandingan ini banyak sekali melakukan bola-bola through pass lewat tengah. Itu berkali-kali defense-nya Milan setelah tertinggal dengan 10 pemain. Beberapa kali banyak sekali space kosong yang diberikan through pass oleh pemain Chelsea. Dan ada beberapa peluang yang diciptakan. 2 peluang di babak pertama ya, yang syutingnya Mason Mount terlalu pelan dan lain-lain. Sampai akhirnya wasit memberikan banyak sekali hukuman kartu ke kedua kesebelasan. Jadi wasit ini gue bilang ya terlalu kejam dan sangat banyak hujan kartu di babak pertama terutama. Half time tertinggallah 2-0, Aubameyang nice finishing, hampir saja direbut oleh Sterling yang maruk. Untungnya Aubameyang bisa finishing 2-0, masuk babak kedua. Ya, nggak ada yang bisa dinikmati lagi. Permainan overall selama 90 menit sangat membosankan. Milan nggak bisa memberikan perlawanan apapun dan mereka lebih bertahan, sementara Chelsea lebih melakukan possession ball di pertahanan Milan dan peluangnya pun nggak sebanyak di babak pertama. Mereka ada beberapa peluang, setengah-setengah peluang lah di babak kedua, sehingga permainan tidak bisa dinikmati lagi dan akhirnya Chelsea bisa menang di San Siro. Jadi ya sebenarnya agak disayangkan wasit terlalu kejam memberikan kartu merah sejak awal kepada Tomori. Kalau seandainya kartu merah itu tidak ada, mungkin permainan akan jauh lebih hidup, jauh lebih bergairah di babak kedua. Tapi karena wasit sudah kill the game dengan red card tersebut, ditambah lagi Pioli yang tidak bisa memberikan perubahan permainan di dalam lapangan, ya selesai sudah Milan, case close. Chelsea dipastikan akan jadi juara grup di sini dan AC Milan tentunya mereka ya gue bilang ya agak sedikit dirugikan lah karena keputusan wasit ini. Dan dari performa pemain ya Leao yang banyak dikagum-kagumi, apa yang diberikan di pertandingan ini nothing, tidak ada sama sekali. Walaupun harus kekurangan jumlah pemain, tapi kalau seandainya si pemain memang bisa jadi tumpuan dan bisa jadi pembeda, harusnya dia bisa perform dong. Tapi ini buktinya enggak. Leao tidak bisa memberikan aksi apapun dan ancaman apapun, sama seperti di pertemuan pertama sebelumnya. Dan begitu juga secara overall pemain Milan. Sementara dari Chelsea, lini belakang hampir saja slip Chalobah. Untungnya Koulibaly bisa recover position, kalau enggak bisa posisi 2 lawan 2, ada satu momen di babak kedua dan nyaris saja terjadi kesilapan di lini belakang. Sementara dari sisanya Sterling bermain buruk sehingga diganti. Auba dengan usianya yang sekarang, dengan mengandalkan sisa-sisa kejayaannya, sebisa mungkin dia bisa mencetak gol dan bisa mencetak gol untuk Chelsea dan it's good. Say goodbye to the other side.